Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan yang tertunda hari ini bisa terlaksana berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita bersyukur untuk semua yang Allah berikan, bersyukur untuk semua yang ada dihadirkan dalam kehidupan kita semua. Iya, Pak Bur. Tak luput juga kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat kasih sayang untuk beliau yang paling besar jasa mengantarkan hidayah Allah kepada umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa Ibu-ibu sallim sekalian yang dirahmati alaihi. oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada pertemuan sebelumnya ya sudah membahas perubahan yang terjadi di kalangan bangsa Arab setelah Al-Quran datang. Kita akan membahas masih membahas tema yang sama, namun pada aspek yang berbeda. Yang pertama, ibu-ibu tentu masih ingat ya, perubahan yang terjadi di kalangan bangsa Arab setelah Al-Quran hadir adalah perubahan terkait dengan keyakinan. Yang memang bangsa Arab awalnya apa? Awalnya sesat ya. Kesesatannya karena apa? Bentuk kesesatan mereka dulunya. Iya, Pak Bur. Bentuk kesesatan bangsa Arab sebelum Al-Quran datang apa? Dari segi keyakinan, dari segi akidah. Namanya penyembahan Allah. Iya, Menyembah, Menyembah menyembah halaman 13. ya. ya, sabar ya, sabar ya. Apa tadi dari segi akidah? Menyembah Menyembah selain selain Allah. Allah. Lebih spesifik lagi Menyembah apa? menyembah berhala, Pak Guru. Iya, baik ya. Patung-patung. Itu yang pertama ya. Kedua apa lagi yang kita bahas pada pertemuan kita pekan lalu? Kedua, Bangsa Arab tidak Oh, bisa membaca dan gimana nih sinyalnya Pak begini. Guru, oh Pak Guru. Gimana nih bisa dilanjut begini kondisinya? Kenapa sinyalnya begitu? Pak Guru lagi diantah barantah yang sinyalnya nggak bagus. Enggak, sinyalnya di sini bagus, ini full nih itunya. Saya fotoin dah itu. Sinyalnya full, indikasi sinyalnya. Ada Tapi sesuatu yang itu. tapi ya Bu Ratna ya orang hilang dulu suaranya nggak ada. Iya, Ya, susah Pak ya Guru itulah ditangkapnya. yang menjadi mm, ya atau gimana gitunya.
Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh coba lihat tuh. Waalaikumsalam. Tuh, lihat kan? Full kan itu Oh, iya, indikator full. sinyalnya. Mhm. Kalau nggak pakai gambar, eh, kalau nggak pakai Iya, video, coba. Nah, oke, gimana? Sudah lebih bagus? Pak video Pak Guru. Nggak apa-apa deh, yang penting suaranya. Itu udah saya off kan videonya. itu sinyal full Pak tuh. Udah saya off kan tuh. Gimana? Ya, bagus, bagus, bagus. Baik, kita lanjutkan kalau dianggap bagus ya. Apa yang kedua? Kondisi bangsa Arab yang berubah setelah Al-Quran turun. Jaringan ini. Ya, bukan. Bu Dewi Ratna gimana? Iya Pak Guru. Bagaimana? Yang kedua, kondisi bangsa Arab yang berubah setelah Al-Quran turun. Menjadi bangsa yang tidak dolim lagi Pak Guru. Yang kedua, gimana yang kedua? Kok zalim Bu Ratna? Di mana yang Bu Ratna? Oke. Ya, kita ulang sedikit ya. Dari yang kedua apa perubahan yang terjadi? Dari bangsa yang buta huruf menjadi tidak buta huruf lagi Pak Guru ya. Terus tadinya Istilahnya mereka istilahnya bercerai-berai. buta huruf ya. Buta huruf ya Pak Guru ya. Iya, dari Dari bangsa yang tidak bisa membaca jadi bisa Bangsa yang umiyi ya Pak. Umiyu ya. Iya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan Terus ya. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita seputar perubahan pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab. Untuk itu mari Ibu-ibu sekalian, kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sudah terlihat Ibu-ibu sekalian tampilannya? Sudah Pak Guru. Baik. Mari kita lihat ya, mari kita baca ya. Kita baca untuk ide pendalaman ide berikutnya terkait dengan pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab. Apa? Mari kita baca bersama-sama. Kanal Arabu qabaila mutafarriqatan wa kathurat bainahumul hurubu faja'al Qur'anu wa 'allamahumul ukhuwata wa ta'awuna fa asbahu ummatan wahidatan qawiyatan qala ta'ala
wa'tasimu wa'tasimu bihablillahi bihablillahi jami'an wa jami'an la wa la tafarraqu tafarraqu wadhkuru wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, baik. Itu yang akan kita kaji bersama-sama, yang akan kita dalami dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ada ungkapan yang kita perlu bahas terlebih dahulu sebelum masuk ke detail-detail ide yang ada pada pelajaran ini, ibu-ibu sekalian. dulu orang Arab, dulu orang suku mutafarriq. Kemudian datang Al-Quran yang wal huruf 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 Pak Guru mutafarriqatan. Iya. Ada lagi yang lain? Baca Al-Quran mata wajidah asbahtum sobaha kauliyatan Iya. alam dan mengajarkan persahabatan. Izin saya tandari ya, supaya fokus kita langsung pada kata-kata tersebut. Menjadi umat Allah yang bersama. Asbahu apa ya Pak Guru? Baik, kita tandain dulu. Abad cerai-berai. Wa taksimu bihabli. Ini. Iya, baik. Bihabli jami'an. Cerai-berai. Tafaroku Pak Guru. Tafaroku. Iya, baik. Adaan fa'alama. Fa'alafa. Ya sama. Wa alafa. Alafa. Fa'alafa. Fa'alafa. Fa'alafa ya. Sebelahnya Pak Guru. Iya Pak. Oke, sudah. Sudah Pak Guru itu aja. Asbah.
Asbah tuh. Bu Dian, aman? Aman, insya Allah. Bu Dewi Ratna, aman? Insya Allah, Pak Guru. Baik. Hmm. Yang paling mudah, kita coba yang paling mudah ini ya. Pak Iya, Asbahu. Pak Guru. Asbahu. Nah, iya tuh. Baha. Apa? Ya, kita ada iklan yang lewat dulu ya. Iya. Oke. Asbahu ini dia salah satu kata yang punya karakter sama serta arti juga bisa sama dengan kata kana. Dulu. Iya, Pak Guru. Nah, selain itu. Menjadi, menjadi Apa yang diingat untuk kana? Dulu menjadi Iya, hmm, ada makna menjadi. Nah, tapi dengan catatan ini ya, Adalah dengan menjadi. catatan, jadi dengan catatan, coba kenali 3 pokoknya apa? Guru mulai suaranya. 3 pokoknya apa? Sin baha, slot baha, sot baha. Sod, ba, ha. ha, Apa mungkin ada kata-kata yang teringat? sobaha, Sobaha. Ya, Subuh kan? ingatnya subuh. subuh, Ada subuh, sobaha subuh ya Pak Guru. ada sobah. Sobah, Gitu. subuh. Itu ada kaitannya dengan waktu subuh, waktu Iya, pagi Pak Guru. gitu. Hmm. Maka Artinya apa ya? Kalau arti tadi sama saja dengan kana ya, Iya, Pak Guru. tetapi gitu menjadinya itu eh, subuh-subuh pagi-pagi gitu. Hmm. Kalau begitu Tersadar lah Pak Guru konotasinya, ya. Bu? Tersadar dari kegelapan. Tersadar bangun dari kegelapan seperti itu kan Pak Guru ya. Iya, boleh nanti kita sampai ke penjelasan itu ya. Ini dulu. Kita coba dulu ya tadi ya, menjadi. Nah, menjadi subuh-subuh gitu. Nah, kalau menjadi kemudian dikaitkan dengan waktu subuh, kira-kira itu artinya menjadi apa tuh di situ? Ummatan wahidah apa artinya? Satu, umat yang umat yang satu. satu. Hmm. Umat yang Dan kalau satu. lihat dari kata subuh tadi ya, yang pagi subuh itu perlu waktu yang lama nggak untuk menjadi umat yang satu? Tidak. Nah, itu tuh Tidak ya Pak kira-kira Guru ya. begitu. Artinya sih menjadi aja, mereka Iya. menjadi umat yang satu. Tapi ada informasi tambahan di situ karena Oh ini iya. menggunakan ya, karena ini menggunakan kata yang berkembang dari sod, ba, dan ha. Jadi tidak butuh waktu lama, kira-kira begitu maksudnya. Itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini Bu Eti ya secara khusus. Bihabli itu kalau dugaan Bu Eti berapa kata? Bihabli. Eh, Bihabli. Dua ya Pak ya. Iya. Yang pertama apa? Bi Hmm. Yang habl kedua? habal habala. Nah, yang kedua adalah Hubble gitu ya. Habal ya Pak. Hmm. Coba ganti haknya dengan kab. Kabel. Kabel. Iya. Itu Habel. maksud bahasa benar Arabnya kabel. itu bahasa Arabnya tuh Hubble.
Masuk Kabel. bahasa Inggrisnya jadi cable. Kabel. Hmm. Oh, Tali, tali, Masuk ke tali. bahasa Indonesia jadinya Tali. Kabel. kabel. Masuk Kabel. Betawi jadinya apa? Apa artinya kabel? kabel. Bahasa Betawi jadinya gratis. Kok Bang. bisa gratis? Kagak beli. Kagak beli gratis. Kabel. Itu gratis ya, Pak? Kabel kagak beli. Bukan, itu mah gratis mah bercanda, Bu. Oh, Oh, Yang serius tadi itu Hubble, kabel, kabel. Ya, itu kabel. apa itu? Tali. Yang sama dengan kabel Bang. itu apa yang sama? Tali. tali Tali Pak Guru. gitu. Gitu. Tali. Mm. Berikutnya kita punya ini. Mutafarriqoh ini sama dengan tafarroku. Mm-mm. Maroku. Gitu. Nah, ini ya tafarroku adalah lawan dari ini. Waktasimu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa itu maksudnya? Bercerai-berai Pak Guru. Berai ini Pak Enggak Guru lah. ada. Tafarroku. Mana? Yang Masa, bercerai-cerai menjadi satu. masa wa'tasimu bihablillahi jami'an Menjadi bercerai-berai? umat Allah. Oh enggak, itu Itu berpegang tangan lah. Oh itu berpegang tangan lah, berpegang tangan lah. Apa namanya Pak Guru? Bersatulah ya. Berpegang teguh. Berpegang teguh bersatu. Jami'an apa jami'an? Sama Semua kalian semua. Mm-mm. Semua Berarti bersama. itu maksudnya apa? kalian. Kalian bersatulah. Ya, Nah, berpegang kan teguh. maknanya bersatu. Saling- Ini lawannya la tafarroku gitu. Jangan Jangan bercerai-berai. bercerai-berai. Oh ya. Nah, berarti di atas mutafarriqoh. Ibu-ibu bisa prediksi Bercerai-berai. ini hubungan antara tafarroku dengan mutafarriqoh. Apabila Hubungan antara tafarroku dengan mutafarriqoh. ARK di mana sih kok suaranya hilang? Lagi di Oh, negeri apa ya? antah berantah katanya. Bedanya. Oh, Hubungan antara tafarroku dengan mutafarriqoh dari segi bentuk kata apa? Apa yang bisa diprediksi? Tempatnya 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 bercerai-berai itu gitu Pak Guru maksudnya. Bu Yuni, nama jis yang nggak bisa apa? Bu Yuni hari apa? Nama jis tetap Sabtu kan Bu? Sabtu pagi sama Minggu. Iya. 8. Ya ada yang udah nebak. Kalau nggak ada perubahan. Minggu ini sih. Bang coba ilah. Pak Guru itu mutafarriqoh 4 ya? Iya, iya. 4 yang mana? Kalau ini kan fiil Tempat. tempat yang bercerai-berai. Bangsanya Oh, gitu. bercerai-berai Pak Guru. Bukan ini, apa namanya? Pertanyaannya hubungan kata gitu. Kalau mau lebih spesifik lagi, Ini pelakunya. tafarroku bentuk berapa, mutafarriqoh bentuk berapa gitu. Tafarroku fi'il mudhari. Kalau mutafarriqoh isi bentuk keempat. Kalau tafarroku Mudhari. bentuk fiil. Mutafarriqoh bentuk berapa? Mutafarriqoh bukannya isim. Pokoknya isim Pak Guru bentuk 4. Ya, kalau itu bentuk Ya 4, Pak Guru hilang lagi. kalau itu bentuk 4 ya, bentuk 4 yang mana?
Isim. Isim. Bentuk Kok, 4 kan nggak ada kok alnya. begitu? Tanwin, tan. Ini kan Bentuk 4 yang sudah pelajari ada berapa? Ada tanwin, jadi itu isim. Isim tempat, isim waktu. Gitu ya Pak Guru ya? Bukan, bentuk sifat, bentuk sifat. Yang termasuk dalam bentuk sifat. Sifat. Gitu. Yang termasuk dalam bentuk sifat. al istilahnya bentuk sifat ada alnya. Enggak, itu ada Itu tanwin kok. domir. Apa benda domir ya? Oh, domir. Isyarah, mausul, masdar. Masjid. Makhluk. Jenis-jenis sifat. Jenis sifat isim, ISM. Bukan jenis-jenis isim, bukan. Jenis Apa sih Pak Guru jenis bentuk-bentuk sifat? Baru sifat. tak. Kok saya baru didengar ya jenis-jenis sifat Pak Guru ya? Jenis-jenis sifat. Coba buka pelajaran 23, pelajaran 24, Bu Ratna. Pelajaran 23, 24. 23, 24. Di buku berapa itu? Nah, buku 3 berarti kalau 23, 24 3. surat Pak. Langsing dah aku turun Pak Guru. Bukunya di bawah Pak Guru. Itu bawanya jangan pas diinstruksikan dari awal sudah. Ini buka bukunya. Buku Bawa 23. satu paket gitu loh, Bu Ratna. Bawa satu paket gitu. Siapkan tas khusus gitu yang isinya buku Iya, BAI iya Pak semua. Guru. Mm-mm. Iya, Kalau Bu benar Pak Ratna Guru. Kemarin udah tidak seperti punya itu. tasnya, nanti ambil di rumah tasnya. Iya, enak tuh Bu Ratna khusus tuh. Iya tuh ya. Ya Allah. Iya Pak Guru. Pelajaran 23 yang mana Pak Guru? Waduh, Kaidahnya. waduh, 23 yang mana? Enggak, udah ketemu, maksudnya udah ketemu pelajaran 23-nya. Sebagian Apa itu nama-nama kaidahnya? terbaik. Kaidahnya, Kaidahnya. ntar dulu kalau kaidah. Kaidahnya. Ya. Masdar, masdar. Yang masdar madi mudhari itu ya Pak Guru ya. Bukan. Masdar. Kaidahnya. Kaidahnya itu isim fa'il. Iya, betul. Oh, isim fa'il. Isim maf'ul. Isim fa'il. 24, 23, 24, 25 tuh. 24 kaidahnya isim maf'ul. Iya, terus 25. Isim maf'ul Pak Guru. Maf'ul. 25-nya. Iya, terus coba 25. Isim sifah. Iya, dibaca. Isim maf'ul, isim Dibaca. Dalam pelajaran sebelumnya, pelajaran 23 dan 24, kita telah mengetahui isim fa'il dan isim maf'ul adalah kata sifat. Selain itu, ada pula bentuk-bentuk lain yang termasuk kata sifat. Contoh kata-kata yang dicetak biru di bawah ini. Tuh, Bu Ratna hendaknya membaca itu biar tidak kaget. Kayaknya baru Udah, Pak Guru. sekarang katanya. 23 ya Pak Guru ya? Ini udah ngambil. 23 berarti itu 3 ya. 23, kaidah 23, 24, kemudian 25. Berarti jadi 3 ya Pak Guru? Ini kami lama banget ketemunya.
24. 23. Iya, buat Pak Guru 23. Terus yang bagian Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul 24, pelajaran 24. Itu bagian kaidahnya. Isim fa'il. Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il ya. Isim kata sifat yang maknanya seperti makna fi'il mudhari ya Pak Guru ya. Mana sih? Isim maf'ul, isim maf'ul, isim fa'il, isim Di maf'ul. 25-nya baru isim sifat. Iya, maklum saja. Mu'il, mu'al. Isim Gimana? fa'il. Sudah? Bu Ratna, di itu di pelajaran yang 25 coba dibaca bagian kaidah. 5 rangkuman kaidah. Kaidah. Isim asma'us sifah. Dalam pelajaran Iya, sebelumnya, pelajaran dibaca. 23 dan 24, kita telah mengetahui dalam pelajaran sebelumnya, pelajaran 23 dan 24, kita telah mengetahui bahwa isim fa'il dan isim maf'ul adalah kata sifat. Selain itu ada pula bentuk-bentuk lain yang termasuk kata sifat. Asma'ul sifat. Terus Nah, apa sudah, tadi? Apa katanya? sudah Pak Guru. Iya, apa itunya katanya? Orangnya hilang, Iya. Ya Pak Guru. Ya, Pak Guru. apa yang dijelaskan di Pak situ? Guru nanya apa? Suaranya hilang. Contohnya Pak Guru maksudnya, contoh kata-kata yang Bukan. Timbul cetak biru. tenggelam. Yang Suaranya dijelaskan timbul apa? tenggelam. Yang dijelaskan kita telah mengetahui bahwa isim fa'il dan isim maf'ul adalah kata sifat. Selain itu ada pula bentuk-bentuk lain yang termasuk kata sifat, asma'ul sifat. Contoh-contoh kata-kata yang cetak biru di bawah ini, itu Pak Guru maksudnya. Disuruh baca. Iya, bukan. Maksud dan apa yang Ibu pahami dari pernyataan itu? Isim Pak Guru. Apa itu Ya. pelajaran itu menjelaskan tentang apa? Tentang kata sifat Pak Guru ya. Bahwa apa katanya? Bahwa bentuk-bentuk kata sifat itu banyak ya. Selain itu ada bentuk-bentuk lain yang termasuk kata sifat. Gini keterangannya Pak Guru.
mengetahui bahwa isim fa'il dan isim maf'ul adalah kata sifat. Selain itu ada pula bentuk-bentuk lain yang termasuk kata sifat yang dinamakan asmaus sifah. Udah gitu Pak Guru. Iya, apa yang dipahami dari pernyataan itu? Bahwa isim fa'il dan isim maf'ul adalah kata sifat. Isim fa'il dan isim maf'ul adalah kata sifat. Yang lain apa yang dipahami dari pernyataan itu? Makasih Bu Ratna. Yang lain gimana? Itu polanya kali Pak Guru ya. Selain pola yang fa'il dan maf'ul itu ada pola-pola lain Al, yang mu'al, Iya, baik. Yang nggak lain tertera apa? di dua itu Pak Guru. mu'al ya. Apa? Yang lain Isim kesimpulannya? maf'ul, ya, isim maf'ul, Maksudnya ada isim fa'il sulasa Pak Guru. Dan sulasi masjid gitu maksudnya. Seperti itu. Bukan. Iya, terima kasih Bu Ratna. Yang lain apa berpola yang bisa dipahami dari fa'il. pernyataan itu? Bermakna pasif di bermakna me atau ber. Isim fa'il bermakna aktif me atau ber. Isim maf'ul bermakna pasif di atau ter. Sudah? Yang lain udah? Sudah Pak Guru. Bu Nah, Eti. baik. Jadi, penjelasan pada pelajaran itu berintikan bahwa bentuk sifat itu banyak. Apa? Hilang suaranya. Bentuk Bahwa sifat itu bentuk sifat itu banyak. ya. Hmm. Apa? Coba? Bentuk sifat itu banyak. banyak. Sifat itu Iya. banyak. Tadi Bu Ratna apa komentarnya? Baru tahu apa Bu? Iya baru tahu kalau jenis-jenis sifat itu banyak. Iya. Yang Yang saya pertama namanya isim fa'il. iya Yang kedua namanya maf'ul. Oh, bukan maf'ul, isim maf'ul. Oh ya, isim maf'ul. Hmm. Ada yang bisa sebut lain, sifat-sifat yang lain, bentuk-bentuk sifat yang lain selain isim fa'il dan isim maf'ul. Kita dulu pernah bahas itu. Ada yang masih ingat nggak? Mu'al. Yang mu'al gitu apa gue? Mu'al. Ingat. Namanya, Bu Dian, namanya. Hmm. Saya tambah satu ya. Namanya sifah musyabbahah bismil fa'il. Sifat musabahah ya. Sifat musabahah apa Pak Guru? Iya, disingkat bil dengan fa'il, sifah musyabbahah. Sifat musabahah. musabahah bil Hmm. fa'il gitu Pak Guru. Kalau lengkapnya sifah musyabbahah bismil fa'il. Oh, Bismil. bismi, Oh, namanya bismil bismil. fa'il. Bismil fa'il. Sifat musabahah Kalau bismil ibu-ibu fa'il. sempat lihat di channel kita, ada itu pembahasannya di pelajaran ke-25 itu. Sifat. Ada yang sudah teringat, yang lain, bentuk-bentuk, nama bentuk-bentuk sifat yang lain selain yang 3 tadi. Mubalaghah bukan? Istifham ya.
Istifham pertanyaan, kata tanya Pak Gu itu. Oh. Bukan Bu Ratna, lagi bicara sifat, bukan bicara tentang kata. Lebih spesifik bicara Mubalaghah tentang bukan Pak Guru? sifat. Sifat Iya mubalaghah bukan Pak betul, Guru? iya betul, mubalaghah betul. Ada lagi yang lain yang teringat? Fa'il, maf'ul, musabaha, bismil fa'il. Sifat mubalaghah, balaghah Pak Bu Ratna. Iya, Iya, sifat mubalaghah. sudah Pak Guru ya. Itu mufrad jamak bukan ya? Masuk ya? Udah, nggak ada lagi yang Nggak paham teringat? itu. Nggak paham. Ya, tambah aja Lagi satu nggak lagi, Nggak ada. isim tabdil. Apa? musim takdir. Isim takdil. Tafdil. Takdil. Taf. Isim tabdil. Takdil. Ini sudah dalam banget nih, disimpan nih kayaknya. Kayaknya disimpannya di gudang bagian belakang nih. Takdir yang mahal. Udah dilipat Oke. licin paling bawah lagi Pak Guru. Oke, Jadi coba susah ditebak nih, dipakai. kira-kira mutafarriqoh itu masuk kategori yang mana? Safari. Oh berarti Mu'a. Mubalaghah bukan Pak Guru? Ya, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Yang lain? Sangat ya. Iya. Nggak ketebak ya? enggak. Nah, ini namanya isim fa'il. 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 Oke. Coba baca pelajaran 23. Silakan Bu Eti. Bu Eti, Berarti menghilang. Bu Ratna aja deh. 23. silakan Ya. Bu Ratna, pelajaran 23. Udah nyaut Bu Eti. Silakan. Baca pelajaran 23. Pelajaran 23. Isim Kaidah. fa'il. Kaidah Pak Guru. Kaidah Bu. Kaidah. Iya, Ya. betul. Kaidah madi mudhari masdar. Lupa. Bu Eti mah bacanya yang lain dia. Al-Qaidah, isim fa'il. Isim fa'il. Ada sifat yang maknanya seperti makna fi'il mudhari. Pelajaran 23 kan Pak Guru? Iya. Betul, Bu Eti. Ya, yang Allah wa musawir. Huruf isim yang kaidah Bu Yati. Isim Yang kaidah. fa'il. Ya, tadi kan Kaidah aja. nggak ada. Nggak konsen. Saya aja Pak Guru Silakan, ya. Bu Ratna, Ya, silakan. berat aja. Isim kaidah. Isim fa'il. Kata sifat yang maknanya seperti makna fi'il mudhari. Perhatikan dan pahami kalimat-kalimat berikut. Dibaca nggak Pak Guru? Allahu alimul ghaibi wasyahadah.
huwal khaliqu bari'ul musawwir al-hadi ila khairi kafa'ili innallaha ma'as sabirina was sabirat. Kata-kata isim yang dicetak biru maknanya kurang lebih sama dengan fi'il mudhari, jadi sama dengan kata ya'lamu, yakhluqu, yahdi, yaf'alu, yasbiru. Allahu ya'lamul ghaibal ghaibi wasyahada walladzi yakhluqu alladzi yahdi ilal khairi kalladzi yaf'alu. Innallaha ma'al ladzina yasbiruna wallati yasbirna. Udah Pak Guru? Karena bentuknya Belum, berdasarkan belum. fa'il maka disebut isim fa'il. Karena bentuknya berdasarkan pola fa'il maka disebut isim fa'il. Lagi Dua. Pak Guru. Terus Pak Guru. Dua, Iya, terus. isim fa'il dari fi'il sulasi majid. Lebih dari 3 huruf. Seperti amana, yu'minu, yusawwiru, yujahidu, yastami'u, yatawakkalu, yastaghfiru. Terus ada contohnya seperti ini, mu titik-titik il. Berdasarkan pola mu titik il. Mim dhamma awal dan kasroh sebelum akhir. Jadi isim fa'il adalah syahid, mustami', mutawakkil. Oh iya dia. Mustaghfir. Sudah Pak Guru? Tambahan? Iya, udah. Tidak sedikit bentuk isim fa'il yang menunjukkan sifat yang tetap Udah ya. atau pekerjaan tertentu seperti udah. Mm-mm. Bisa dipahami mutafarriqoh adalah isim fa'il? Iya Pak Guru. Ya Pak Guru. Mutawakkil. Baik. Yang berikutnya ada kata ini ya. Mu. Mutawakkil. Ya sudah Pak Guru. Kata a'daan. Kata a'da ini adalah jamak dari kata adu. Aduun. Ingat kata aduun? Ketiga. Iya. Musuh. Jamak. Iya, Pak Guru suaranya musuh. keputus. Masuk ke bahasa Halo Indonesia Pak kan Guru. ada? Ada daan. Musuh Ada. Pak Guru ya. Iya. Nah, kalau ada, nah, musuh, ini kebalikannya. Al-lafa ini kebalikannya. Iya. Kawan. Menyatukan. Bersatu. Musuh berat. Gitu. Musuh. Adun Pak Guru. Bu Yuni. Dia itu dari itu. Dia jawab dari adu. Adun. Ini kan musuh. Kalau ini kan lawannya. Lawan berarti bersahabat gitu. Ini kan bermusuhan. Iya. Terus Kalau disatukan. sahabat kan berarti akrab ya. Disatukan. Bersahabat disatukan itu. Iya, disatukan. Maksudnya wa al-lafa bersatu, menyatu gitu. Iya, Atau maka bersahabat. menyatukan dia. Iya. Ya kan kalau musuh-musuh kan kalau ini bersatu jadinya. Bersatu acu. Bu Yuni, coba huruf pertama, huruf hijaiyah namanya huruf apa? Alif. Apa? Alif. Alif. Alif ya. Alif. Alif. Terbayang nggak tulisannya sama dengan al-lafa? Iya. Gitu. Hamzah. Yang saya ingat kemudian tadi yang Hamzah. terakhir adalah Alif. qawiyah. Qawiyun. Kuat. Iya.
Kuat. Ah, kuat ya, itu mah dari kata kuat ya. Iya, kuat. Baik, itu dia ya ibu-ibu sekalian, kosakata atau apa ada yang terlewat dari diskusi kita. Ya, ini mohon maaf karena gangguan sinyal yang tidak bersahabat. Jadi Tapi Bu Dian untuk nanya apa ya, Bu Dian ya? iya, semoga pada pertemuan berikutnya bisa lebih baik ya kondisinya sehingga lebih kondusif lagi. Ini untuk menjaga istiqomah ya, kita terus berusaha namun terasa memang tidak optimal. Iya, Pak Guru Apapun nggak ini, ya, nggak enak. apapun itu ya nggak Pak Guru kasihan komunikatif dikatain ya. nggak enak Bu Yuni. Iya, baik, mari kita genapi dengan hamdalah. Belum. Ya, soal Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Iya, insya Allah. ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum terus suaranya warahmatullahi Di rumah sih. Di antah barantah. Oh, di antara